layak itulah. Masya Allah cantiknya pemandangan di depan itu ya. Ini di daerah Kampar teman-teman. Daerah Kampar ini juga banyak yang datang dari Mandailing ya, Sumatera ya. Oke sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur. Jadi hari ini saya sampai di Simpang Pulai. Di sini saya ingin membeli makanan spesial Perak tuan ya. Ini spesial makanan Perak ya, ini ya. Putu bambu. Right. Putu bambu dari Perak ya? Dari Perak? Ya. Perak sih. Dari Perak ya. Jadi di sini saya nak makan putu bambu karena saya sudah sampai di Perak. My friend, how much this one? 6 ringgit. Oke, saya nggak tahu beli Melayu tadi. Sebab saya tanya tadi, dia cakap Melayu, dia tak tahu. Oke, kita beli dulu makanan sampai Perak ya. Oke. Jadi sahabat-sahabat, kalau sudah sampai di Perak nih ada makanan spesial. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur ya. Bagaimana perjalanan kita akan ekspor, dan di sini tempat-tempat untuk berehat lah ya. Ada R&R kalau di Malaysia itu. Jom kita ekspor Kuala Lumpur. Perjalanan saya dari Simpang Pulai menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Teruskan menonton. Oke baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari ini saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya perjalanan saya dari Simpang Pulai untuk menuju ke Kuala Lumpur Darul Ihsan ya, Selangor Darul Ihsan. Bagaimana di sini di Malaysia itu disediakan ya seperti ini ya. Ini hanya sekecil saja, yaitu R&R ya, rawat dan rehat ya, di area Simpang Pulai. Jadi kita bismillah dulu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga perjalanan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sementara itu kita melihat pemandangan Malaysia itu seperti apa. Kalau kita tidak melihat sendiri, maka kita tidak akan dapat melihatlah secara terus dan memberi komentar secara terus bagaimana Malaysia yang baru saja mendapat kemerdekaan ke 66 tahun ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Alhamdulillah sahabat, kita sudah bersolawat dan kita akan memulakan perjalanan dari Simpang Pulai untuk melihat bagaimana bukit-bukit yang berada di negeri Perak ini ya. Dan juga melihat pemandangan yang begitu cantik, jalan raya yang begitu cantik juga ya. Di sini kita akan mengulas beberapa fakta tentang Malaysia, yang dimana saya melalui jalan itu sendiri dan masuk ke tol, saya membayar tol, dan saya ingin menunjukkan kepada subscriber saya dari seluruh mancanegara, di Indonesia, di Singapura ya, di mana sajalah rakyat Malaysia secara amnya ya, yang ingin melihat bagaimana perjalanan saya dari Simpang Pulai menuju ke Selangor ya. Jadi saya akan menuju ke Selangor ini untuk memberikan pemandangan yang cantik sekali tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya clear ya. Perjalanan ini saya dokumentarikan di documentation ya, yaitu perjalanan saya dari Simpang Pulai menuju ke Kuala Lumpur. Ada berapa lama ini agaknya?
Jadi disinilah jalan yang begitu selesa sekali, dan seperti inilah jalannya ya, tidak begitu sibuk. Saya mengawali perjalanan dari Perak ini ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, ada masa 2 jam untuk sampai ke Kuala Lumpur ya. Ini di daerah Gopeng, Batu Gajah ya. Jadi persimpangan untuk menuju ke Cameron Highland di sini, untuk menuju ke Kampar ya. Warga Kampar ya, assalamualaikum. Jadi beginilah suasananya yang begitu nyaman ya. Saya berkelajuan 120 km per jam. Semoga di hari yang berbahagia ini dan di hari seterusnya kita akan melihat bagaimana seiring dengan kemajuan negara Malaysia ini ya. Saya mengatakannya maju karena memang apa yang saya lihat dan saya alami dan saya rasakan, ada kemajuan yang saya nampak ya. Nah, ini ada 2 lorong saja. Saja ngecompios saya. Subscribe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siji, loro, telu. Nah, ini hentian sebelah Gua Tempurung. Ada kawasan rehat ya sahabat-sahabat. Kalau di Malaysia itu kawasan rehat yang dimaksudkan adalah pengendara-pengendara di Malaysia itu biasanya kalau keletihan itu dapat terus merehatkan badan mereka, engine mereka ya, agar supaya dapat merawat kembali stamina ya. Itulah yang amat membedakan dari segi pembangunan. Saya sudah melalui tol ya, di Surabaya, di Gresik ya, dan 2 tempat itu sajalah yang saya alami. Saya tak dapat menyebutkan yang belum saya alami, yang belum saya lalui. Dan bagaimana kemudahan yang difikirkan oleh kerajaan Malaysia sewaktu tahun 90-an dulu ya, membina Lebuh Raya, bukan hanya membuatnya, tetapi dalam 100 tahun ke depan itu seperti apa, dapat lagi digunakan dan masih lagi selesa dan masih lagi layak untuk digunakan. Layak ini yang patut kita berikan apresiasi kepada rakyat dan kepada Jabatan Kerja Raya ya. Oh, ada bukit-bukit, subhanallah. Jadi layak itulah. Masya Allah, cantiknya pemandangan di depan itu ya. Ini di daerah Kampar, teman-teman. Daerah Kampar ini juga banyak yang datang dari Mandailing ya, Sumatera ya. Dan juga ada juga keturunan-keturunan dari daerah Sumatera, Mandailing, apa nama, banyak lagi lah dari orang-orang Kalimantan juga. Ada juga yang menetap di daerah Kampar ini. Bahkan surau-surau, masjid-masjid lama tuh yang dahulunya dibuat di Kampar ya. Saya tak dapat untuk menceritakan sejarah-sejarah karena saya tidak berada di situ. Saya akan mencari waktu yang tepat di lain hari untuk sampai ke Kampar dan melihat peninggalan-peninggalan yang masih ada untuk kita kongsikan dalam channel YouTube Jalan-Jalan di Nusantara. Jadi banyak yang saya temukan sementara saya di Malaysia ini ya. Saya melihat ulama-ulama, rakyatnya, dan orang-orang jelata ya, rakyat awam itu kebanyakannya di Malaysia itu memegang dari tuntunan yang diajarkan oleh ulama-ulama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang banyak tidak lari dari tuntunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Masya Allah, cantik ya. Cantiknya, ada bukit-bukit ini yang di celah-celah bukitnya itu. Nah, ini yang saya suka nih. Selepas saya tadi singgah sholat zuhur di Simpang Pulai ya, perjalanan saya sebenarnya saya awali dari Pulau Pinang ya, sampai ke 1 jam lebih
sampai ke Simpang Pulai, lalu saya sholat zuhur dan membeli makanan, yaitu bambu apa nih ya, buluh ya, putu bambu. Jadi putu bambu ini awalnya kue putu bambu itu ya dijual di dalam bambu dan bulat panjang ya. Jadi yang spesial di Perak itu ya ada jualan-jualan buah, jualan putu bambu, dan ini yang saya suka karena peniaga-peniaga yang berasal dari kampung ya itu dapat memasarkan dagangan mereka, kue-kue mereka di dalam tol ya, dengan mungkin membuat perjanjian sewa dengan plus ya. Yang ingin saya tunjukkan adalah keserataan itu. Jadi bukan dimonopoli oleh beberapa peniaga atau businessman. Jadi kita perlu, rakyat terus boleh daftar dengan plus untuk meminta satu lokasi dan untuk berjualan di R&R, rawat dan rehat ya. Nih, Masya Allah cantiknya ya. Ini bukit-bukit di Kampar ini banyak sejarahnya teman-teman. Karena di Kampar ini kita tahulah ada juga kerajaan-kerajaan ya. Maksud saya awal dari kerajaan negeri Perak itu ya, walaupun kecil, ada masih banyak lagi wujud lagi sejarah-sejarah yang terdapat di sini. Dan seolah-olah di daerah Perak ini sampai ke Banjaran Titiwangsa, sampai di Kampar ini adalah banjaran di bukit-bukit yang dahulunya dipercayai adalah bukit-bukit yang diduduki oleh manusia prasejarah pada zaman dahulu ya, sehingga banyak ditemukan tulang-tulang tengkorak ya, yang dapat ditemui di daerah Perak ini ya, atau di Ulu Legung, di Lenggung Perak ya, banyak sekali, sehingga diakuilah oleh UNESCO bahwa di Lenggung Perak itu terdapat ditemukan perakmen ya. Jadi ini satu pengembaraan yang saya sukai, karena saya juga teringin sangat tahu bagaimana asal-usul yang dari Sumatera itu boleh datang ke Tanah Melayu ya. Saya tak bercerita Malaysia hari ini, saya menyebutnya Tanah Melayu, karena kita itu memang betul-betul serumpun Nusantara ya. Jadi banyak sekali fakta-fakta yang sekarang kita temui dari Malaysia, dari sejarawan-sejarawan Indonesia. Bahkan di Indonesia itu sekarang teman-teman, sebenarnya banyak sekali yang sudah pun mengangkat beberapa ketua di daerah tersebut untuk diangkat menjadi sultan atau raja ya. Yang dahulunya raja-raja di Sumatera itu hilang tanpa jejak dan diganti dengan Republik Indonesia. Dan itu bukan mudah ya, mungkin dengan cara-cara yang entah bagaimana, sehingga kerajaan-kerajaan di Indonesia pada ketika dahulu itu hilang. Yang paham tentang sejarah mohon komen supaya saya juga dapat belajar mengapa dan bagaimana untuk menjaga dari kesultanan-kesultanan itu dan mengembalikan tampuk kekuasaan kepada kerabat-kerabat atau keturunan di raja yang berada di Indonesia, sultan-sultan ya. Karena ada baiknya juga kalau kita melihat kebaikan di Malaysia ya, sahabat-sahabat, sambil berjalan ini ya sampai di daerah Tapah ya. Jadi kalau kita melihat kestabilan dari negeri ke negeri di Malaysia ini, memang di Indonesia juga harus mengangkat juga raja-raja, sultan-sultan untuk dijadikan panutan mereka ya. Karena kalau kita mau mengharap partai politik, maka partai politik itu yang kita lihat ya, itu akan hanya tertumpu kepada keturunan mereka, yaitu tiba-tiba anaknya dijadikan itu ya,
tiba-tiba dihantar ke sana untuk dijadikan ketua-ketua daerah, yaitu lalu ada juga yang tidak pernah menetap tinggal di suatu tempat tersebut tiba-tiba dicalonkan untuk menjadi ketua daerah atau kepala daerah. Jadi kalau dengan berkonsepkan kesultanan itu, maka ada satu tempat mengadu bagi rakyatnya, dan ada juga yang diharapkan oleh rakyat tempatan untuk menyuarakan apa unek-uneknya, apa maksud tujuan mereka, apa masalah-masalah yang dihadapi di daerah kawasan tersebut. Nah, walaupun tujuannya hanya untuk memudahkan urusan, tetapi mudah bagi dari negeri ke negeri itu untuk memberikan maklumat, ya. Misalkan kalau di Perak ada Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, dan ada di Kedah, ada di Kelantan. Itu kan bagus ya kalau ada setiap 5 tahun sekali ada pertukaran yang di Pertuan Agung. Jadi tampuk kepemimpinan itu bukan di atas Perdana Menteri sendiri, tetapi ada juga ketua agama dan ketua negara itu, dan arahan untuk tentara itu mutlak di bawah raja, diraja, ya. Dan itu yang baik ya bagi saya, yang harus kita tiru, ya, supaya rakyat itu ada tempat, tidak terombang-ambing dalam arus politik, ya. Oke, sahabat-sahabat, wah, ada pokok-pokok jati di tepian, ya. Banyak juga di Kampar ini ada jati, pokok jati. Alhamdulillah, dari sini, dari Kampar ini, nah, kita akan melajukan kendaraan. Ada operasi zone, operasi had laju 120 km, teman-teman. Ini nanti kita akan sampai ke Damansara, ya. Nah, di daerah Damansara saya ingin melihat satu kawasan yang sebelum ini saya upload sebuah video ceramah, ya, dari Al-Habib Osman Khalas, yaitu ulama dari Arab yang fasih berbahasa Melayu, ya, yang pada kajian-kajian beliau, Masya Allah, beliau, ya, bukan dia, ya, beliau begitu fasih untuk mengulas dengan bahasa Melayu dan mudah dipahami. Dan Dr. Osman Falas ini beberapa kali datang ke Indonesia, ya. Bahkan silsilah yang diberikan, silsilah sejarah yang diceritakan oleh Dr. Osman Falas ini menarik perhatian saya. Bagaimana dari sejarah-sejarah yang begitu lama itu disusun secara terperinci, sehingga ini lama-lama kalau kita sebut berulang-ulang, maka akan adanya pertemuan di antara ulama-ulama Indonesia dan ulama-ulama di Malaysia ini, dan akhirnya ke Patani, ya, itu akan menjadikan satu noktah, yang permulaan noktah yang dapat menjalin bagaimana negara-negara ini hanya tinggal nama, seperti Indonesia, Malaysia, itu hanya tinggal nama. Rakyat awam, orang awam akan kembali kepada keyakinan Nusantara tersebut. Oh, itu bagus itu. Kalau kita ada keyakinan kita adalah serumpun Nusantara, maka akan timbul kesatuan yang saling memerlukan, ya, dan akhirnya kita dapat bersatu seperti yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Kebangkitan Islam itu bermula dari timur. Timur itu di mana, ya? Mungkin ada yang ulama-ulama berkata kebangkitan dari timur itu dari Indonesia, dari Malaysia, ya.
dari Patani ya. Ini akan menjadi satu titik terang yang bagus ya, karena ulama lah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan ulama-ulama ini harus kita jaga, harus kita berikan kekuasaan ya, ulama-ulama ini, karena ulama-ulama yang memegang amanah ini, mereka akan terus memegang amanah dengan baik ya, dengan tanggung jawab ya. Kita perlu kembali kepada ulama ya, ulama yang memegang teguh prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kita akan sampai di mana ini ya? Di Tapah Kampar, Cameron Highland. Oh, di sini juga boleh keluar ke Cameron Highland. Ada persimpangan 2 km ke Tapah Kampar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah 20 menit juga perjalanan kita dari Simpang Pulai. Walaupun saya sudah membuat kelajuan yang laju ya, 120, sudah 20 menit. Ini kita ada masa ke Damansara hingga 2 jam lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cameron Highland. Oh, jadi negeri Perak ini salah satu negeri yang paling besar di Malaysia, teman-teman. Sahabat-sahabat konco-konco kabeh ya. Wombo ning negeri Perak ya. Dari Bagan Datuk ya. Dari Rawang ya, Rawang Tanjung Malim ya. Dari Parit Buntar. Dari tepian pantai selatan itu, wah, luas sekali Perak. Dan yang kedua adalah Pahang. Nah, Perak Pahang ini negeri yang luas sekali dengan gunung-gunung banjaran yang begitu banyak ya. Dan di Perak ini yang menariknya adalah sejarah, yaitu Datuk Maharaja Lela ya. Nah, itu saya juga ingin sampai ke tempat bersejarah tersebut, supaya saya tahulah bagaimana sejarah awal merebut pembela-pembela tanah air yang berada di Malaysia itu dulunya berjuang ya. Bukan hanya di Indonesia yang berjuang itu. Di Indonesia memang berjuang untuk memerdekakan diri, tapi di Malaysia juga berjuang untuk mereka agar tidak ditindas oleh British ya. Nah, ini kita Bidor, Bidor Tanjung Malim. Oh, Bidor 15 km. Ini kita sudah melepasi bukit-bukit yang indah, sahabat. Kita 100 km lagi baru keluar untuk ke Damansara ya. Oh, jauh juga ya. Adakah bateri kita akan memadai? Sudah 23 menit ya. Ini 2 km kawasan rehat. Jadi beberapa puluh kilometer saja sudah ada kawasan rehat Kampar. Dari Kampar kawasan rehat Tapah, Tapah Perak ya. Tapah. Ini area Tapah. Tidak ada pokok-pokok durian ya. Tadi kita nampak pokok-pokok jati. Oh, dipotong rumputnya itu. Kawasan rehat Tapah. Nah, lihat tuh.
kawasan rehat yang selesai ya. Oh, ini jam ya. Oh, ini jam. Sholat pun tak boleh. Masuk tol Jawi. Oke sahabat-sahabat, tadi ada kemacetannya yang panjang. Oke, alhamdulillah tadi ada kemacetan yang panjang ya. Ini kita sampai di Tapah Perak ya. Kita sudah sampai di Tapah Perak. Tadi ada pembaikan jalan jam.
burung ah. Oh, ada burung. Ladang Bikam. Hentian ladang Bikam. Kita akan berhenti untuk mengisi minyak ya. Nanti saya juga akan berhenti di Tanjung Malin. Ada lagi hentian sebelah Ladang Bikam. Banyak hentian sebelah kalau di Malaysia nih. Kita sudah menjumpai 3 hentian sebelah dari Simpang Pulai, Tapah, lepas itu di Sungai Bikam berdekatan dengan Teluk Intan ya. Persimpangan Sungkai, Slime River. Pokok-pokok di tepian tuh banyak ya, sejuk. Banyak kelapa-kelapa sawit nih di daerah Sabak Bernam. Air panas Klah, pusat konservasi hidupan liar. Oh, di sini. Di Klah. Di sini Sungai Trolak. Persimpangan Sungai Trolak 1 km. Nah, ini jati-jati ini yang berlainan di tempat saya di Indonesia. Ini kecil-kecil di sini jatinya ya. Sungai Trolak. Mana yang pernah lahir di Sungai Trolak ya? Sungai Trolak.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Baik sahabat, kita sudah di Sungai Trola. Wah, melihat pemandangan di tepian yaitu pokok kelapa sawit ya. Banyak pokok kelapa sawit di sini. Ini juga masih di negeri Perak ya. Sempadan daerah Mu'alim. Mu'alim itu orang-orang soleh. Mu'alim ya, orang yang berilmu. Mu'alim. Oh, ada di Lembu ya. Masih banyak pokok jati ya. Ada pokok jati ini. Kita perlu berhenti untuk menukar baterai ya. Baterai tinggal 10% sahabat-sahabat. Nah, ini kamera GoPro ini terlalu cepat habis baterai ya. Sudah mulai ramai ini. Mungkin sudah dekat dengan Selangor.
Oke, kita stop dulu dari sini. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita akan sambung lagi di depan ya, karena di sini kita sudah akan mengakhiri video. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe yang sudah menonton ya. Dari sinilah di persimpangan Slim River. Slim River ini dalam 34 km menuju ke Tanjung Malem ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Wah, ini perjalanan saya yang cukup menyeronokkan ya, dengan jalan yang begitu selesa ya. Oke, terima kasih. Salam dari Slim River. 5 km saya akan menukar baterai. Assalamualaikum.